Pemerintah kembali memperbolehkan gas LPG 3 kg dijual ke pengecer dengan syarat menjadi sub pangkalan resmi Pertamina. Warung dan toko yang ingin menjadi sub pangkalan wajib mendaftarkan diri ke aplikasi My Pertamina Merchant. Pertanyaannya, apakah mekanisme sub pangkalan ini bisa memusnahkan permainan harga yang disebut-sebut membuat pemerintah rugi? Kita akan mengulasnya bersama salah satu konsumen gas 3 kg yang sempat marah ke Menteri Bahlil, yakni Bapak Rusdi Effendi, dan juga kita akan berdiskusi bersama Bapak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR fraksi Demokrat. Selamat malam Pak Effendi, selamat malam Pak Herman. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, saya akan ke Pak Effendi terlebih dahulu. Pak Effendi, kemarahan Pak Effendi ke Menteri SDM ini kan di hari Selasa lalu mungkin mewakili kemarahan masyarakat yang kesulitan mencari gas 3 kg. Nah, pertanyaannya, kok berani Pak langsung protes pada saat itu juga? Ya, sebelum saya sampaikan ini, selamat sore. Sebenarnya enggak begitu marah-marah amat, karena saya melihat pertama, saya pribadi sangat kesulitan untuk mencari gas sampai mutar-mutar beberapa wilayah, sampai beberapa kecamatan, tidak menemukan dapat gas. Bahkan saya sama semua rata-rata mencari gas, saya berpapasan di jalan, semua mencari gas. Keesokan harinya, saya dengar kabar ada informasi dari teman saya, memberikan kabar via WA, Pak Effendi, sekarang ada Pak Menteri datang di dekat di pangkalan sekitar Bapak. Pak Menteri siapa? Pak Menteri Bahlil. Oh iya, saya siap ke sana. Saya minta izin sama istri, tolong ambilkan tabung gas 1 biji, bawa motor saya mau ke sana. Saya ingin ketemu langsung Menteri. Sebab masalah ini cukup serius. Hal yang mendasar buat kehidupan masyarakat untuk memasak. Saya harus ketemu Menteri, nggak bisa dari mulut ke mulut atau dari siapa ke siapa, harus pembuat kebijakan yang harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Itu yang bisa yang sementara saya bisa sampaikan. Oke, artinya setelah kesulitan mencari gas LPG 3 kg kemudian mendapatkan informasi adanya Menteri SDM, ini merupakan puncak kekesalan dari Bapak mungkin ya setelah mengalami kesulitan seperti itu. Nah, Pak Effendi, pada saat Anda berkomunikasi dengan Menteri Bahlil kan, Menteri Bahlil sudah menjelaskan bahwa saat itu pengecer sudah diperbolehkan lagi menjual gas 3 kg. Kita lihat dulu nih bagaimana pembicaraan Bapak dengan Menteri SDM pada saat itu. Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan, supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000, supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Nah, Pak Effendi, pada saat itu ketika kemudian Menteri Bahlil sempat menjelaskan ataupun memberikan keterangan, tapi kenapa nampaknya Pak Effendi masih belum puas atau nampak masih menahan amarah mendengar pernyataan ataupun penjelasan dari Menteri Bahlil ini? Saya dapat informasi langsung dari Menteri pada saat itu saja, bahwa pengecer sudah boleh. Walaupun Pak Menteri sudah menyatakan boleh, tapi tidak mesti langsung ada gas di tempat warung-warung kecil atau pengecer atau sekitar dekat rumah. Belum langsung ada. Sementara kami di rumah kan, ini kan dalam keadaan emergensi. Apakah kami harus suruh lapar dulu? Sementara menunggu ini kan, hari ini Menteri bicara kan belum tentu langsung realisasi saat itu juga. Itu agak sedikit ini. Mungkin ada kesalahan teknis atau apa, walaupun niat Pak Menteri untuk merubah kebijakannya, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Mestinya sebelum itu dia harus mempelajari akar permasalahan sampai detail banget, menggunakan tim, terus menggunakan survei yang lebih ini, supaya tidak mempunyai dampak yang cukup fatal. Menurut saya ini kebijakan yang cukup fatal, sampai masyarakat termasuk saya sendiri ikut
Baik. luar biasa Pak susah mencari gas. Ya. Oke, Pak Effendi, tapi saat ini sudah bisa kembali mendapatkan gas LPG 3 kg? Untuk beberapa hari, 2 hari ini sudah ada perubahan. Tapi untuk di tempat saya, di ke rumah saya sendiri belum ada tabung gas, hanya untuk gas yang di dapur sehari-hari. Tapi untuk jualan saya, untuk warung soto saya belum bisa hidupkan kembali. Saya masih melihat warga masyarakat sekitar saya masih lalu lalang mencari gas. Tapi memang sudah ada perubahan, sudah ada kemajuan yang luar biasa. Oke. Baik, saya akan beralih ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, ini mengenai mekanisme pengecer untuk kemudian bisa menjadi sub pangkalan dengan mendaftarkan diri ke aplikasi. Menurut Anda, apakah bisa menjadi solusi pengendalian harga gas LPG 3 kg agar tidak ada permainan? Ya, itu yang disarankan sebetulnya. Karena kalau kebijakan itu kemudian menciutkan dari keterlibatan 375.000 UMKM sebagai pengecer saat ini, kemudian diciutkan menjadi 40.000 di pangkalan, kan agak riskan. Dan tentu ada masyarakat juga yang harus mengeluarkan kos. Oleh karenanya sangatlah tepat keputusan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang kemudian memerintahkan tetap mengikut sertakan pengecer, kemudian sebagai ujung tombak ya pemasaran terhadap gas bersubsidi ini. Dan yang terpenting untuk menjaga agar dua aspek yang ingin dituju, yaitu tepat sasaran dan tepat harga, maka tinggal saja diregistrasi gitu ya. Pengecer-pengecer ini kan pengecer-pengecer yang dikenal oleh pangkalan. Pangkalan nanti ditugaskan atau diwajibkan oleh Pertamina sebagai pelaksana gas bersubsidi untuk meregistrasi dengan sistem yang telah dibangun. Dan sekarang kan sudah ada MAP ya, Merchant Apps pangkalan Pertamina, yang itu bisa untuk mengklarifikasi. Sudah ada 63 juta data di situ, NIK di situ, yang ini merupakan penerima dari gas bersubsidi. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Dan saya yakin andai kata kebijakan yang dilakukan dengan menertibkan terhadap jaringan pemasaran ini dengan sentuhan digitalisasi, melibatkan agen dan pangkalan, tidak akan terjadi kegaduhan seperti yang kemarin terjadi. Baik, dan saya langsung memberatkan berkomunikasi juga dengan Direktur Utama Pertamina. Baik, Pak Herman, tapi ini menurut Anda memberatkan tidak bagi pengecer yang kemudian hanya menjual gas sekitar 5 atau 10 gas melon saja? Ya, sepanjang bahwa tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya yang membebani terhadap para pengecer ini, ya sebetulnya kan tinggal menggunakan aplikasi saja. Seperti halnya sekarang juga para pengecer sudah memiliki handphone dan menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Artinya tidak ada persoalan menurut saya, sepanjang bahwa keinginan untuk bisa menertibkan tepat sasaran, tepat harga ini kita capai dengan cara-cara yang adaptif terhadap situasi saat ini gitu. Dan inilah sebetulnya upaya ya Pak Effendi. Saya sudah cek juga ke Pertamina bahwa memang dalam dua hari terakhir ini Pertamina juga melipat gandakan supply, karena dikhawatirkan dengan tersendatnya dalam 3 hari sebelumnya dan kemudian menjadi antrian yang panjang pada hari keempat. Saya kira semestinya sudah termitigasi ya dengan kemudian menambah 2 kali lipat penyaluran. Nah, tinggal sekarang bagaimana dicek di agen dan pangkalan supaya juga mereka yang menertibkan diri. Saya yakin bahwa kalau pengecer yang jual 5 tabung, 10 tabung ini benar gitu. Kadang-kadang kenakalan itu ya terjadi di antara agen dan pangkalan. Makanya juga saya minta kepada Pertamina untuk ada sistem yang ini memungkinkan rakyat juga memonitor terhadap pelaksanaan penjualan gas bersubsidi di agen dan pangkalan. Kalau mereka memang melanggar, nggak usah pakai basa-basi, cabut izinnya. Masih banyak yang ingin. Seperti Pak Effendi ini bisa kemudian diberikan tugas untuk menjadi pangkalan, lebih senang ini UMKM yang sekarang sudah ada ini gitu. Baik, Pak Effendi ada komentarnya soal pengecer bisa menjadi sub pangkalan nih Pak. Iya, terima kasih. Kalau seperti itu sih untuk segera mencapai ke konsumen,
Mestinya harus seperti itu. Saya sependapat dengan Bapak yang dari Pak Dewan tadi. Saya sependapat. Dan saya itu apa yang saya rasakan dan apa yang saya tahu pun juga sama seperti pendapat Bapak. Jadi artinya kalau di Pengecer nggak mungkin sampai rata-rata warung kecil itu paling tinggi mereka punya tabung gas itu tidak nyampe 20 sampai sekitar 15 ke bawah lah. Ada termasuk warung saya tuh tabung saya itu hanya 8. Jadi tidak ada kano sedikit pun untuk lari ke hal yang nakal. Tapi saya melihat kalau dari agen ke ke pangkalan, saya lihat kok dari sini saya pikir saya bisa bocor. Tapi cukuplah dari petugas atau apa yang punya wewenang untuk itu. Oke. Cukup kami harus apa yang bisa kami lakukan yang terbaik, tidak mempersulit masyarakat. Kami di lingkungan pun juga tidak merasa kesulitan. Itu yang kami harapkan. Oke. Baik, kembali Pak Herman, artinya temuan ataupun informasi dari DPR sendiri permainan harga gas LPG 3 kg celahnya yang paling memungkinkan itu ada di tingkat mana? Apakah memang di pengecer atau tingkat jauh di atas pengecer misalnya di pangkalan? Iya, kan tidak mungkin kalau Pak Effendi hanya jual 8 tabung, kemudian ngakalin dengan menaikkan harga yang di batas harga yang ya masyarakat akan berteriak di situ. Dan saya kira juga harga di tingkat pengecer itu kan mengkonversi sebetulnya. Kalau seseorang ada jarak jangkaunya naik ojek mungkin 5.000 sampai ke tempat pangkalan, kan lebih baik memberikan kenaikan harga 1.000 kepada Pak Effendi gitu. Artinya ini harus dihitung ya, bahwa daya jangkau dari pangkalan kepada penerima gas bersubsidi ini juga harus dihitung. Nah kalau kemudian bahwa harga eceran rata-rata ini kan tertinggi ini kan memang dihitung per daerah ya, dihitung dengan lokasi dan daya jangkau. Nah ini kan bisa dihitung secara pasti. Pertamina silahkan hitung dengan variannya masing-masing di daerah berapa harga eceran tertinggi. Dikonversi nanti dengan daya jangkau dari pangkalan kepada rumah tangga sasaran, kepada pemanfaat. Nah kalau kemudian biaya transportasi pemanfaat kepada pangkalan jauh lebih rendah dengan kenaikan tabung gas ya yang ada di pengecer-pengecer, menurut saya di mana nanti ngitungnya. Jadi dipastikan dulu harga eceran tertinggi juga harus rasional sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah setelah itu silakan kontrol. Pak Effendi nanti kan sudah ada MAP Pertamina. Di situ silahkan dikonfirmasi. Oh iya betul, Bapak Ibu ini adalah penerima gitu ya. Kemudian nanti si penerima ini juga saya minta ke Pertamina coba membuatkan aplikasi yang siapapun pemanfaat bisa memberikan informasi balik. Nah kalau kemudian penerima gas bersubsidi ini merasa bahwa kemahalan ataupun ada permainan harga, langsung bisa cat pengaduan itu, dan Pertamina harus betul-betul respon terhadap setiap pengaduan masyarakat. Inilah yang sebetulnya bisa menjadikan efek jera, dan itulah yang juga kemudian bisa menjadikan faktor bahwa segala subsidi bukan hanya gas saja tapi yang lainnya pun bisa tepat sasaran dan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik Pak Herman dan juga Pak Effendi, kita harapkan dengan skema sekarang kita harap tujuan tepat sasaran dan tidak ada permainan harga dapat tercapai. Kita tunggu saja bagaimana ke depannya. Terima kasih Pak Herman dan juga Pak Effendi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.